Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Kita mau datang, kita mau rasakan betapa besar kasih-Nya Tuhan dalam hidup kita. Yes, kita tahu bahwa Tuhan begitu dahsyat dalam hidup kita. Kasih-Nya yang begitu sempurna dalam hidup kita. Kita mau rasakan sungguh-sungguh. Yes, Tuhan. Kami mau rasakan kasih-Nya Engkau, Tuhan, dalam hidup kami, Yesus. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kita mau angkat pujian dari awal sekali lagi, lebih sungguh lagi. Kita mau angkat pujian ini dengan segenap hati kita, karena kita mau merasakan betapa besar kasih-Nya Tuhan dalam hidup kita. Ia yang mau rela mati di kayu salib demi kita, anak-anaknya yang begitu berdosa. Hari ini mari kita rasakan betapa besar kasih-Nya Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan, jemaat Gereja Pajar Baru dan siapapun saudara yang mengikuti ibadah ini. Doa dan harapan saya, Tuhan Yesus memberkati saudara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sangat senang bisa berjumpa dengan saudara kembali melalui ibadah ini. Dan perlu saya ingatkan, ibadah kita hari ini, saat ini, disertai dengan perjamuan kudus. Saya percaya saudara sudah mempersiapkan roti
dan anggur yang ada pada saudara. Saudara, sebelum kita mulai ibadah ini, sekali lagi saya mengajak saudara untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah kami. Berkatilah firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama. Berkatilah perjamuan kudus yang akan kami ambil bersama-sama. Di dalam pengurapan Tuhan kami melayani dan kami menerima berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan memberikan kami yang terbaik melalui ibadah ini dalam pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji akan nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-3 ayat yang ke-16, firman Tuhan mengatakan di sini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, ayat ini berbicara tentang kasih Allah, tentang kasih Tuhan yang besar, kasih Allah yang menyelamatkan kita. Tuhan Yesus mengasihi kita, Dia datang ke dunia ini, ada maksud dan tujuannya. Tujuannya sudah jelas, adalah untuk menyelamatkan saudara daripada kebinasaan dan memberikan kepada kita hidup yang kekal. Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan kepada kita pengampunan dosa atau mengampuni dosa kita dan membawa saudara dan saya untuk hidup di jalan yang benar. Yesus Kristus juga datang memberikan kepada kita kuasa untuk menahan dan melawan setiap serangan-serangan musuh yang seringkali membuat kita menderita dengan berbagai macam sakit penyakit. Yesus juga memberikan kita kuasa untuk mengalahkan setiap kuasa kegelapan, yaitu iblis yang bagaikan singa yang mengaum-aum. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita ada di rumah, yang sering kita dengar, bahkan sering kita ucapkan di rumah saja. Meskipun kita tinggal di rumah saja, firman Tuhan katakan iblis tetap saja berjalan berkeliling mengaum-ngaum seperti singa. Untuk apa, saudara? Untuk mengganggu ketenangan hidup kita. Saya percaya jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, saudara yang sudah mengalami lawatan dan kasih Tuhan, saudara sudah dipersiapkan dan saudara sudah diberikan kuasa untuk menahan dan melawan serangan daripada iblis. Kiranya saat-saat ini tidak ada satupun di antara saudara yang terganggu ketenangan saudara, karena saudara sudah diberikan kuasa untuk melawan serangan iblis yang seringkali untuk mengganggu ketenangan kita. Firman Tuhan katakan, saudara, orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengizinkan hidupnya dipimpin oleh kuasa Tuhan, yang hidup di dalam pertobatan, orang seperti ini akan ada tanda-tanda yang menyertai hidup mereka. Apa tandanya, saudara? Kalau kita melihat dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-17, firman Tuhan katakan di sini, tanda-tanda inilah yang akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan dalam namaku. Dan mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun minum racun maut, itu tidak akan mendatangkan kecelakaan buat mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara diberkati oleh Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan dikasihi oleh Tuhan. Ketika tanda-tanda ini menyertai hidup kita, karena kita percaya kepada Tuhan, karena Roh Kudus pimpin hidup kita, karena kita hidup dalam pertobatan, sudah pasti ada tanda-tanda ini menyertai kita, maka akan datang juga menghampiri kehidupan kita yang namanya pujian. Kalau pujian ini datang menghampiri hidup kita oleh karena ada tanda-tanda Tuhan menyertai kita, ingat saudara, pujian ini bukan untuk saudara, bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan yang mengasihi kita, yang memberikan kita kuasa dengan cuma-cuma. Yesus mengasihi kita, Dia rela menderita, Dia rela mati di atas kayu salib. Saudara, kalau kita melihat tentang penderitaan Tuhan Yesus, dari kitab Injil kita akan menemukan di sana bagaimana Tuhan Yesus ditolak oleh tua-tua, Dia ditolak oleh ahli-ahli Taurat, ditolak oleh imam-imam kepala. Bukan saja ditolak, Dia harus diadili. Apa yang telah Yesus lakukan sampai Dia diadili? Apakah Dia melakukan suatu perbuatan yang jahat?
Tentu saja tidak. Dia menyembuhkan orang sakit, dia mengadakan mujizat, dia memberitakan Injil, dia memberitakan tentang kerajaan Allah. Dari pemberitaannya, dari ajarannya, banyak orang bertobat, meninggalkan dosa-dosa mereka, dan hidup percaya kepada Yesus dan mengikut Yesus. Nah saudara, buat orang-orang yang sudah membenci Yesus, ada iri hati di dalam hatinya. Sekalipun Tuhan Yesus melakukan yang baik dan benar, tetap saja buat mereka Yesus harus ditangkap, Yesus harus diadili, Yesus harus dibunuh, Yesus harus mati, dan Yesus harus mati disalibkan. Nah saudara, ini seringkali terjadi. Sesuatu yang baik yang kita lakukan, sesuatu yang benar yang kita lakukan, belum tentu bisa diterima oleh orang-orang lain. Apalagi di sana ada hati yang membenci, ada hati yang iri. Saudara, minggu-minggu ini, hari-hari ini, kita sepertinya ada terkurung dengan tembok, dengan dinding di mana kita tinggal. Kita tidak bisa kemana-mana. Itu yang kita rasakan, itu yang kita alami. Tapi pastikanlah ya saudara, bahwa hati saudara dan saya juga tetap terkurung oleh kasih Tuhan. Sehingga tidak ada kebencian di sana, tidak ada iri hati di sana. Saudara, kebencian kita, iri hati kita bisa membuat orang lain menderita. Bukan saja orang lain, kita sendiri juga akan dibuat menderita dan akhirnya kita mati secara rohani. Saya percaya, saudara akan terus mengizinkan Tuhan mengurung hati kita ini dengan kasih-Nya yang besar itu. Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus berdoa untuk umat-Nya. Saudara, kalau kita melihat di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-24, di sini Tuhan Yesus berdoa. Yesus katakan di dalam doanya, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Di mana Yesus berdoa? Di mana Yesus berdoa dan mengatakan dalam doanya, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sekali lagi, di mana Yesus berdoa? Saudara, waktu itu Yesus berdoa di tengah-tengah penderitaan yang dia alami. Rasa sakit dan perih sekujur tubuhnya oleh karena cambukan-cambukan berulang-ulang kali mencambuk tubuhnya. Sehingga itu membuat dia terasa sakit dan begitu perih yang dirasakan. Saat-saat penderitaan, ada di tengah-tengah penderitaan seperti inilah, dia berdoa, mendoakan orang-orang. Di mana Yesus berdoa? Yesus berdoa di atas kayu salib, kayu yang menghantar dia kepada kematian. Untuk siapa Yesus berdoa? Untuk mereka yang menganiaya Yesus, untuk mereka yang membuat dia menderita, untuk mereka yang menyalibkan dia. Saudara, ini tidak mudah, tidak gampang untuk kita berdoa bagi orang yang sudah membuat kita menderita. Tidak mudah untuk kita memberkati orang yang telah berlaku tidak baik kepada kita. Tidak mudah untuk kita memberkati orang yang menghancurkan hidup kita, menghancurkan keluarga kita, yang menghancurkan usaha atau pekerjaan yang kita bangun. Tidak mudah, karena dibutuhkan kasih yang besar, dibutuhkan kasih yang panjang, kasih yang lebar, kasih yang tinggi, dan kasih yang dalam. Dan kasih ini dimiliki oleh Tuhan. Kasih inilah yang menyelamatkan saudara. Kasih inilah yang memberkati saudara. Kasih inilah yang menuntun saudara di dalam hidup ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara dengan kasih-Nya yang begitu besar. Dia memberikan kita kuasa supaya kita menang atas iblis. Dia mengasihi kita, dia rela menderita. Hanya dengan cara inilah, dia rela mati hanya dengan jalan inilah, saudara dan saya dapat menerima keselamatan itu. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Karena kita sudah menerima kasih Tuhan. Saudara, Tuhan mau supaya saudara dan saya selalu hidup di dalam pertobatan. Mari kita akan teruskan dengan mengambil perjamuan kudus. Saudara, ambillah roti yang saudara sudah persiapkan dan peganglah dengan tangan kananmu.
Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Lewat ibadah ini, melalui perjamuan kudus ini, Engkau mengingatkan kami tentang kasih Tuhan yang besar. Tentang bagaimana Engkau mengasihi dan memberikan kepada kami kekuatan dan kuasa, supaya kami terus hidup berkemenangan atas musuh-musuh kami, atas iblis yang coba-coba mengganggu ketenangan kami. Tuhan, lewat perjamuan kudus ini Engkau juga mengingatkan kepada kami bahwa hanya dengan melalui penderitaan-Mu, dengan kematian Tuhanlah satu-satunya kami boleh menerima keselamatan ini. Tuhan juga mengingatkan kepada kami supaya kami terus hidup di dalam pertobatan. Sekalipun kami menghadapi situasi seperti sekarang ini, kami tetap yakin bahwa Tuhan mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jikalau ada jemaat yang sakit saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami disembuhkan melalui bilur Yesus. Kalau ada yang lemah, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menguatkan kami. Kalau ada di antara kami sudah mulai jauh daripada Tuhan, kasih Tuhanlah yang menarik kami, sehingga kami terus dekat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh mengambil perjamuan kudus. Roti yang kami pegang melambangkan daripada tubuh Yesus. Tubuh yang tercabik-cabik. Tubuh yang begitu penuh dengan bilur Yesus, bilur-bilur. Dan tubuh bilur-bilur inilah yang menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami, melalui persekutuan ini Tuhan, kami menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama-sama roti ini. Saudara, ambillah air anggur yang melambangkan darah Yesus. Sekali lagi kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu. Engkau telah menguduskan kami dengan darah-Mu. Sekarang kami menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati. Mulai saat ini sampai selama-lamanya kami tetap diberkati. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami sangat yakin dan percaya Engkau sudah memberkati kami melalui firman Allah ini. Engkau juga sudah memberkati kami melalui perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Saya sangat yakin dan percaya saudara diberkati oleh Tuhan melalui ibadah online saat ini. Saudara pasti ada kesempatan untuk kita akan kembali berdoa, beribadah bersama-sama di gereja. Kita akan tetap berdoa untuk hal ini. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama akan mengakhiri ibadah ini. Saya minta saudara semua untuk mengangkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah jemaat Tuhan Gereja Pajar Baru. Diberkatilah oleh Tuhan siapapun yang mengikuti ibadah ini. Mulai saat ini dan sampai selama-lamanya, engkau diberkati oleh Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin.